Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gibran menenangkan para korban banjir bandang, menyatakan mereka tidak sendiri hadapi bencana ini. Ibu-ibu korban banjir ini menangis saat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Jorong Sungai Pasa, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Gibran berupaya menenangkan para korban banjir bandang yang melanda Agam. Duduk di tengah-tengah para pengungsi, Gibran mencatat segala masukan dan kebutuhan para pengungsi. Gibran juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto dan menenangkan warga Sumatera tidak sendiri menghadapi bencana ini. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini. Gibran juga menyapa para pengungsi, ibu-ibu dan anak-anak yang berada di posko. Gibran tegaskan distribusi logistik terus dipercepat, baik lewat jalur darat, udara maupun laut. Perbaikan infrastruktur untuk fasilitas dasar seperti puskesmas hingga jembatan juga terus dilakukan. Menutup kunjungannya, Gibran sampaikan para korban bencana di Agam bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini. Dari Sumatera Barat, Gibran kemudian meninjau lokasi bencana banjir lainnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari Agam, Sumatera Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara terpaksa mengungsi. Warga harus bertahan dengan segala keterbatasan karena wilayah tersebut masih terisolasi. Warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, porak-poranda diterjang banjir bandang. Salah satu desa yang terdampak paling parah ada di Desa Gedumbak. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bahkan sebagian jalan perkampungan masih tergenang banjir setinggi 1 meter. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. 300 kakak lebih, kalau jiwa 1.000 lebih. Ini masih mengungsi nih Pak? Masih mengungsi semua, tapi yang di dalam itu masih terjebak, belum bisa keluar. Belum bisa keluar karena akses jalan belum ada. Karena di jalan itu masuk ke dalam kami bilang ini Tanjung ya, masuk ke dalam Tanjung di Munasah sana masih ada sekitar warga yang sakit pun ada, yang tua, anak kecil belum bisa evakuasi keluar tempat titik pengungsi kami di masjid. Bencana ini menjadi salah satu kejadian terparah yang menimpa wilayah Langkahan dalam beberapa tahun terakhir. Warga berharap desa yang terisolasi ini segera mendapatkan bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Aceh Utara kian memprihatinkan hingga membuat Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh Ismail Jalil menangis saat memberikan pernyataan menyerah dan ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayahnya. Dan baru makan ini datang ke posko, saya selalu di lapangan lihat masyarakat. Sambil masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan, tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan
buatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya, gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Maksud hati hendak menemui nenek di kampung halaman di Sumatera Barat, seorang warga negara asing asal Malaysia turut menjadi korban banjir bandang di daerah Padang Panjang. Erna, seorang warga negara Malaysia asal Selangor ini, sudah 2 hari berada di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat dan ingin mengetahui tentang keberadaan anaknya yang bernama Asrul Nizam. Anaknya hilang bersama pamannya di jembatan kembar Padang Panjang akibat diterjang banjir bandang. Asrul Nizam sengaja datang ke Sumatera Barat untuk menemui neneknya yang berada di daerah Padang Panjang bersama paman. Namun naas mobil travel yang ditumpangi bersama pamannya tertimpa longsor dan terseret banjir bandang di jembatan kembar Padang Panjang. Hingga saat ini jenazah korban masih belum ditemukan tim SAR. Hanya paspor milik Nizam yang baru ditemukan di sekitar mobil travel yang ditumpanginya. Saya pulang dari Malaysia hari Minggu, terus ke sini, kemudian terus ke kampung. Semalam disuruh ke sini lagi, jadi sampai sekarang belum dapat lihat. Bu, sampelnya udah Bu kasih di sini, sampel DNA, sampel data gitu, sudah diberikan. Kita mau ngasih, tapi orangnya nggak mau, di sininya nggak mau ngambil. Kenapa? Nah, itu persoalannya, saya nggak tahu. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya. Informasinya sesaat lagi di Sindosia. Di desa ini, banyak harapan yang harus dipendam dalam-dalam. Dulu sungai ini memisahkan kami, memutus banyak asa yang belum terpenuhi. Kini sebuah jembatan kokoh berdiri, menjadi pijakan untuk membangun masa depan. Di atas jembatan itu, banyak mengalir kisah dan harapan yang tak lagi terpisah. Bersama MNC Peduli, menyambung harapan untuk negeri. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara